Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di hari ini menikmati hari pemberian Tuhan. Dan karena itu mari kita mengisi kehidupan kita untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dan mari kita mengangkat pujian, mengikut Yesus keputusanku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami menikmati kasih setia-Mu yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami di hari yang baru ini. Dan oleh karena itu tuntunlah kami semua ketika kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang akan selalu menuntun kami melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Lukas 5 ayat 10b sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Tema perenungan kita di saat ini adalah, jangan takut, mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, pujian tadi mengikut Yesus keputusanku merupakan pujian yang menyatakan tekad kita untuk terus setia mengikut Yesus sepanjang hidup kita. Bahwa keputusan kita mengikut Yesus adalah keputusan yang tidak akan pernah kita sesali. Mengikut Yesus tentunya ada perkara-perkara yang harus kita lakukan, yaitu menyangkal diri, berarti menyangkal keinginan daging kita, ego, ambisi, pikiran, perasaan, dan kehendak diri sendiri, yang mau untuk selalu bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya, dan kemudian memikul salib, berarti mau menderita bagi Kristus, menderita bisa berlupa, perlakuan tidak adil, dibenci, dikucilkan, diintimidasi oleh orang lain, karena status kita sebagai pengikut Yesus. Keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus ini juga telah diambil oleh Simon Petrus dan juga rekan-rekannya. Walaupun Simon Petrus merasa bahwa ia tidak layak, dengan kejujuran ia mengatakan bahwa ia adalah seorang yang berdosa. Kita bisa melihat di ayat yang ke-8, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Ia menyadari siapa dirinya, yang adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Yesus pun sangat mengetahui segala keberdosaannya. Tetapi Yesus melihat ketaatan dan kerendahan hati dari Simon Petrus. Yesus pun menanggapi permintaan Petrus itu dengan sederhana sekali. Di ayat yang ke-10b dikatakan, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Yesus benar-benar meyakinkan ia supaya ia dapat menjalankan misi pelayanannya dengan baik. Dan setelah Yesus memanggil Petrus untuk menjala manusia, Simon Petrus dan rekan-rekannya, Yakobus dan Yohanes, pun langsung meninggalkan segala sesuatunya. Mereka meninggalkan mata pencarian mereka dan meninggalkan segala pekerjaan mereka. Saudara-saudara, kita semua pun dipanggil untuk bisa menjadi penjala manusia, bekerja melayaninya. Walaupun memang seringkali kita merasa takut, kita merasa kurang memiliki kemampuan, tidak percaya diri, dan seringkali merasa kita bukan siapa-siapa dan bukan orang yang terpandang. Tuhan pun mengingatkan kita supaya
jangan pernah takut untuk mengikutnya. Dan karena itu, marilah kita menjadi pengikut Tuhan yang terpanggil untuk memberi yang terbaik, karena masing-masing dari kita telah dipilih oleh Yesus menjadi murid-muridnya, dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah di tempat kita berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah menuntun kami semua untuk kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ketika Tuhan menganugerahkan kami hikmat, sehingga kami pun dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu, yang sehingga menolong kami semua supaya benar-benar mau untuk selalu menjadi pengikut Tuhan dalam segala hal apapun dalam kehidupan ini. Dan kami akan percaya, kami pun akan terus dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, lewat setiap tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan, untuk kami boleh bisa benar-benar wartakan kabar sukacita lewat setiap profesi mata pencarian kami yang kami miliki sampai pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan sekiranya akan terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu setia mengikuti renungan kita di saat ini. Marilah kita punya hati mau untuk selalu mengikut Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Shalom, damai di hati.